Shalom, puji nama Tuhan. Di siang hari ini saya yakin percaya kita tentu telah diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saatnya kita mau merenungkan firman Allah. Hendaklah firman ini boleh masuk dalam hati pikiran kita dan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8a saja. Di sini tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Amin. Kita sudah membacakan firman Allah ini. Di sini tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Dalam sebuah kota, di sini ada hakim yang tidak benar, yang tidak takut kepada Tuhan. Dan dalam kota ini juga ada seorang janda yang akan meminta supaya haknya dibela, supaya dia dibenarkan di antara orang banyak pada zaman itu. Tentu hakim ini dia tidak takut kepada siapa saja. Siapapun datang kepada dia, dia menolak semuanya. Dan selalu kalau ada yang datang di depan pintu istana atau pintu rumahnya, selalu dibilang kepada semua orang, katakan saja kalau dia sedang sibuk, sedang tidak ada urusan dengan mereka dan sedang beristirahat atau sedang pergi keluar kota. Dan inilah yang terjadi setiap hari. Pada suatu saat ada seorang janda di kota itu datang kepada hakim ini untuk supaya haknya dibela dan dibenarkan. Memang datang pada pertama kali hakim menolak mentah-mentah. Kedua kali dia juga menolak. Dia tidak mau bertemu dengan janda ini karena dia tidak begitu berkepentingan dengan janda ini, karena dia seorang yang miskin, yang susah. Tapi janda ini tidak putus asa dan tidak kecewa, karena dia tahu suatu saat nanti hakim ini akan berbelas kasihan, akan membuka hatinya untuk membenarkan haknya. Memang susah payah dia datang kepada hakim ini. Dia setiap hari, tidak dikatakan di sini setelah satu hari berapa kali, tapi setiap saat hakim ini didatangi oleh janda ini. Dan janda ini memohon kepada hakim supaya dia dibenarkan.
Dia tidak dapat bertemu setiap saat. Dia ditolak mentah-mentah. Dan satu ketika janda ini datang dan hakim ini sudah hatinya dibukakan pintunya. Dan janda ini dipanggil dan dia dibela saat itu juga. Karena apa? Hakim sudah merasa terganggu dengan kedatangan janda ini pada setiap hari. Dia merasa risih, merasa berisik. Dia mau manggil janda ini dan dia membenarkan supaya dia tidak datang menyusahkan aku terus menerus. Amin. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini dia katakan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana seorang janda ini datang kepada hakim, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi seperti janda ini. Bahwa kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, jangan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lantas doa kita belum dijawab Tuhan, kita bungkam, kita pergi, kita tidak mau lagi berdoa. Tentu doa ini harus dijalani setiap saat dengan tidak ada henti-hentinya, tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemu berdoa. Karena satu saat nanti doa ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang lalim ini, hakim yang jahat ini, dia bisa membenarkan seorang janda. Apalagi Tuhan kita bukan seperti hakim ini. Tuhan kita Allah yang maha baik, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh kasih karunia. Dia lebih besar, dia lebih berhati mulia daripada hakim ini. Tapi sekalipun hakim ini sudah jahat, dia tidak takut kepada siapapun, kepada Tuhan dia tidak takut. Tapi dia juga hatinya dapat dihancurkan lembut. Dan janda ini dijawab, dibenarkan. Apalagi Tuhan kita yang penuh kasih karunia, yang penuh dengan kemurahan hati. Perbandingan sangat jauh ya. Hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Tuhan. Janda berharap agar haknya dibela. Janda ini punya keyakinan bahwa hakim satu saat pasti membuka hatinya. Demikian kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita punya pengharapan yang besar. Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam setiap keluh kesah kita, setiap doa kita. Allah yang baik, Allah yang perkasa, sanggup membela hak kita. Apabila kita tidak henti-henti, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, tidak mengenal waktu, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membenarkan kita, akan membela hak kita, membela doa-doa kita, dan kita akan dijawab Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita diberkati lewat firman ini.
Kita masih sama-sama belajar firman Allah. Saya juga masih belajar. Saya perlu bimbingan yang lebih senior. Biarlah Tuhan mengurapi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkatilah kita semua. Diberikan kesehatanlah kita semua. Amin. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya.